Kenapa ekonomi Cina begitu kuat? Siapa yang tidak tahu negara Republik Rakyat Cina? Semua orang tentunya mengetahui tentang negara satu ini. Mulai dari perabotan rumah kebanyakan dibuat di Cina. Elektronik, obat-obatan, tak terkecuali dunia otomotif saat ini. Cina sudah menjadi negara pengekspor otomotif besar, hampir bisa mengalahkan Jepang. Tapi bagaimana ekonomi Cina begitu maju? Salah satu tokoh yang sangat berperan dalam perubahan ekonomi Cina yang tadinya kaku dan sulit berkembang pada masa awal kekuasaan komunis, tokoh inilah yang merubahnya jadi lebih baik dan menjadikan Cina sehebat sekarang. Dialah Deng Xiaoping, sang arsitek ekonomi Cina. Untuk memahami kebijakan pemikiran visioner sosok Deng Xiaoping dalam mereformasi ekonomi Cina sehingga semaju sekarang, maka perlu menarik sejarah jauh ke belakang saat Cina baru dipimpin Mao Zedong. Partai Komunis Tiongkok yang diketuai Mao berhasil memimpin Cina daratan setelah menggulingkan Republik Cina Kuomintang, pimpinan Chiang Kai-shek yang kemudian mengungsi ke Taiwan. Mengutip buku The Economy of Communist China 1949-1969 karangan Cheng Chuyuan, kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah Cina saat ini sudah jauh berbeda dengan apa yang diterapkan oleh Mao Zedong, presiden pertama RRC sekaligus peletak dasar komunisme di Cina. Ekonomi Cina bisa semaju sekarang berkat kebijakan yang dilakukan di masa Deng Xiaoping. Di periode awal, Mao yang juga ketua umum Partai Komunis Tiongkok meluncurkan kebijakan yang dikenal dengan gerakan 100 bunga, gerakan lompatan jauh, dan memperkenalkan revolusi kebudayaan. Mao ingin menciptakan ekonomi Cina yang makmur dengan menggabungkan ide-ide ekonomi proleter dari Karl Marx, Lenin, dan Stalin. Pandangan yang terkenal dengan nama Maoisme itu pada dasarnya membawa Cina menjadi negara komunis gaya baru. Berbeda dengan ajaran revolusi Karl Marx yang menekankan bahwa kaum buruh proleter sebagai penggerak revolusi, sebagaimana Uni Soviet, menurut versi Mao, pergerakan revolusi sejatinya berasal dari kaum petani, bukan dari kaum pekerja. Mao lantas membagi kebijakan ekonomi dalam dua periode. Pertama, program industrialisasi tahun 1949 sampai dengan 1957 dengan mengalihkan banyak sumber daya di sektor pertanian menuju industrialisasi. Baru kemudian sepenuhnya menjadi negara industri maju yang didukung pertanian kuat. Langkah pertama yang diambil Mao yakni mencanangkan kebijakan Länderform Law dengan mengeluarkan hukum penertiban tanah, di mana pemerintah Cina membagi penduduk pedesaan dalam 4 kelompok, antara lain tuan tanah, pemilik banyak tanah tapi tidak menggarap sendiri. Kelompok kedua yakni petani kaya, pemilik tanah namun tak sebanyak petani tuan tanah. Lalu kelompok ketiga yakni petani menengah bagi petani pemilik tanah yang menggarap tanahnya sendiri. Dan keempat petani miskin yang tidak memiliki tanah sama sekali. Pada periode tahun 1950, semua tanah disita untuk negara, untuk kemudian dibagi secara merata kepada petani penggarap. Untuk merealisasikannya, kader-kader Partai Komunis Tiongkok disebar di pedesaan untuk mendata pembagian tanah. Bagi pemilik tanah yang enggan melepaskan tanahnya akan dicap sebagai pembangkang. Tak sedikit tuan tanah dan keluarga yang mengalami kekerasan hingga penghabisan selama periode revolusi budaya. Lompatan jauh berujung kelaparan. Sementara itu, mengutip buku Republik Rakyat Cina 1949 sampai dengan sekarang yang ditulis Mikhail Wicaksono, tujuan Mao meluncurkan lompatan jauh ke depan melalui industrialisasi tak lain untuk menyamai negara-negara kapitalis. Program industrialisasi harus dicapai dalam 10 tahun. Dalam pemikiran Mao, untuk menjadi negara ekonomi maju tak harus jadi kapitalis. Cina yang berhaluan komunis juga bisa menjadi negara maju, rakyat yang sejahtera, dan kalau bisa tidak ada ketimpangan. Untuk meluluskan ide Mao itu, para petani dikirim ke pusat-pusat industri untuk bekerja di sana untuk meningkatkan kapasitas produksi, terutama industri baja dan industri berat lainnya. Namun upaya Mao Zedong tersebut justru berbuah petaka. Bukannya membuat ekonomi Cina membaik pasca perang sipil dan penjajahan Jepang, kebijakan ekonomi lompatan jauh ke depan ini justru membuat rakyat kelaparan.
Penyebabnya tak lain karena banyak lahan pertanian yang tidak tergarap karena petani penggarap dipaksa bekerja di pabrik. Awalnya para petinggi Partai Komunis Tiongkok mengira kalau program tersebut berjalan baik-baik saja. Pengentasan kelaparan sebenarnya sudah dilakukan pemerintah dengan membentuk banyak kantin-kantin komune di pedesaan. Namun upaya tersebut tidak efektif. Pemerintah RRC baru menyadari kegagalan ketika negara sudah terlanjur dilanda kelaparan parah. Membasmi burung pipit. Selain berkurangnya petani, banyak kebijakan lain yang berkontribusi pada kekurangan pangan. Salah satunya kebijakan perburuan burung pipit. Di Indonesia disebut sebagai burung gereja di seluruh negeri. Mao Zedong memiliki cara ekstrim untuk menangani krisis pangan yang pernah melanda negeri tirai bambu pada tahun 1958. Dia memerintahkan pemusnahan burung pipit. Ia menganggap bahwa burung pipit merupakan hama. Mao menilai burung pipit itu terlalu rakus memakan gandum dan membuat warga Cina kelaparan. Masalah justru muncul kemudian ketika burung pipit sebagai predator alami membuat hama seperti belalang mengalami ledakan populasi. Bencana kelaparan membuat posisi Mao di Partai Komunis Cina terancam. Mao kemudian terpaksa mundur dari jabatannya setelah Cina dilanda kelaparan besar. Kebijakan lompatan jauh kemudian dilanjutkan oleh penggantinya Liu Shaoqi yang lebih cenderung lebih moderat. Deng Xiaoping yang pragmatis. Di bawah Liu Shaoqi, pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil yang positif. Namun tak berselang lama, situasi politik dan ekonomi negara sempat kembali karut-marut setelah Mao Zedong dan para pendukungnya kembali menggelorakan revolusi kebudayaan di tahun 1966. Gerakan ini menitik beratkan penghormatan nilai-nilai kebangsaan yang bersikap proletar dan sosialis dan menentang semua bentuk kapitalisme. Di periode inilah banyak ilmuwan, pengajar, budayawan, dokter, pengacara, teknisi, dan kaum intelektual lainnya yang dijebloskan ke penjara karena dituduh sebagai kontra-revolusioner. Akibatnya Cina mengalami kekosongan banyak tenaga ahli. Meski Mao Zedong kemudian meninggal pada tahun 1976, kekacauan politik dan ekonomi masih berlangsung. Ini setelah kelompok pro-Mao yang terkenal dengan Geng 4 atau Gang of Power kembali menggelorakan revolusi kebudayaan. Kekacauan di Cina baru mereda saat Deng Xiaoping mengambil alih kekuasaan di Partai Komunis Cina pada tahun 1978. Kelompok Gang of Power diberangusnya. Dia mulai melakukan stabilitas politik dan ekonomi negara. Perlahan dia melakukan banyak perbaikan di Cina. Berbeda dengan Mao dan kroninya, Deng Xiaoping cenderung pragmatis. Kendati berlatar belakang komunis, Deng memiliki pemikiran cukup progresif dengan menekankan pentingnya ekonomi. Dia melakukan perbaikan ekonomi Cina secara besar-besaran setelah nyaris menjadi negara bangkrut akibat kekacauan pasca revolusi kebudayaan. Caranya dengan melakukan liberalisasi ekonomi, namun bukan menerapkan kapitalisme barat secara mentah-mentah. Daerah pertama yang disasar Deng Xiaoping untuk penerapan ekonomi liberal adalah wilayah selatan Cina yang berdekatan dengan koloni Inggris kala itu, Hong Kong. Shenzhen menjadi kota pertama di Cina yang menjadi sasaran liberalisasi ekonomi ala Deng Xiaoping, di mana pemerintah Cina menerapkan zona ekonomi khusus. Kota ini kemudian berkembang sangat pesat dari awalnya, hanya kampung nelayan, mengutip jurnal Remaking the Economic Institution of Socialism, China in Eastern Europe, yang ditulis Cyril Zirenlin. Deng Xiaoping mengambil pendekatan pragmatis terhadap reformasi. Menurut pemikirannya, jika pasar terbuka dan investasi para kapitalis dapat membantu meningkatkan kehidupan rakyat Cina, maka masuk akal untuk mencoba opsi itu. Bahkan di negara sosialis sekalipun seperti China, dalam pidato terkenalnya Deng Xiaoping pernah berucap bahwa tidak masalah apakah seekor kucing berwarna hitam atau putih, asalkan ia dapat menangkap tikus. Setelah berhasil memajukan Shenzhen dengan kebijakan kawasan ekonomi khususnya, ia kemudian menerapkan kebijakan ekonomi yang sama pada Shanghai dan Guangdong. Ketika kota itu kemudian maju sangat pesat, di usianya yang sudah sangat tua, Deng Xiaoping kemudian melakukan perjalanan ke selatan. Perjalanan keliling wilayah selatan tahun 1992 banyak dianggap sebagai titik penting dalam sejarah modern Cina. Belakangan keberhasilan pembangunan ekonominya tersebut menjadikan Deng Xiaoping kemudian dikenal sebagai bapak modernisasi Cina.
Sistem ekonomi kapitalisme yang dianut Cina saat ini tak lain merupakan warisan dari Deng Xiaoping. Deng Xiaoping mendukung reformasi ekonomi yang lebih terbuka dan berorientasi pasar, yang meyakini bahwa Cina harus meliberalisasi sektor ekonomi, mengizinkan kepemilikan swasta dan membuka diri terhadap investasi asing. Deng berpendapat bahwa langkah-langkah ini akan memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup rakyat Cina. Sementara itu, Mao Zedong mempertahankan pandangan sosialisme yang murni dan pendekatan kolektivisasi. Ia meluncurkan gerakan besar kebudayaan pada 1966 untuk membersihkan pengaruh kapitalisme dan elemen-elemen tradisional dari masyarakat Cina. Mao percaya bahwa kapitalisme adalah ancaman serius terhadap sosialisme yang sedang dibangun. Konflik antara Deng dan Mao menyebabkan pencopotan Deng dari jabatannya. Deng juga harus menjalani periode pengasingan politik. Reformasi ekonomi. Deng Xiaoping kembali ke politik Cina pada tahun 1973. Setelah masa pengasingannya, pengembalian Deng dimulai dengan pembelaan diri dan kritik terhadap kebijakan Partai Komunis Cina saat itu. Situasi itu mencapai puncaknya pada tahun 1980 ketika ia menjadi ketua Partai Komunis Cina. Kembalinya Deng memungkinkan era reformasi ekonomi yang mengubah Cina secara signifikan. Ia memulai serangkaian reformasi ekonomi yang menandai awal era baru bagi negara ini. Deng mengarahkan perhatian pada pertanian dengan kebijakan Household Responsibility System. Kebijakan tersebut adalah salah satu yang diperkenalkan oleh Deng Xiaoping dalam upayanya untuk mereformasi sistem ekonomi Cina. Kebijakan ini diterapkan pada sektor pertanian dan memiliki dampak besar pada produktivitas pertanian serta pengelolaan lahan. Hasilnya adalah peningkatan produksi pangan yang signifikan. Kebijakannya itu berhasil meningkatkan produksi pertanian dan mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Petani yang memiliki kontrol lebih besar atas lahan mereka bekerja lebih keras untuk meningkatkan hasil panen. Kebijakan ini adalah salah satu langkah awal dalam upaya Deng Xiaoping untuk pintu kepada inovasi dan investasi swasta, sehingga menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi Cina. Hubungan internasional yang kuat dalam upaya untuk mengangkat Cina ke panggung dunia, Deng Xiaoping memulai serangkaian reformasi ekonomi dan pembukaan pasar asing. Keputusan ini membuka pintu bagi investor asing untuk berinvestasi di Cina dan untuk mempercepat pertumbuhan industri serta teknologi di negara tersebut. Pada saat yang sama, kebijakan itu juga meningkatkan hubungan perdagangan Cina dengan negara-negara asing. Dengan begitu, Cina berubah menjadi salah satu pusat perdagangan di dunia. Langkah berani ini juga mencakup undangan kepada investor asing untuk berinvestasi di Cina. Banyak perusahaan internasional mulai membuka pabrik dan bisnis di negara ini, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kecanggihan teknologi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat. Selain itu, Deng Xiaoping memainkan peran penting dalam memperbaiki hubungan antara Amerika Serikat dengan Cina. Kunjungannya ke Amerika Serikat pada tahun 1979 merupakan langkah kunci dalam memulihkan hubungan diplomatik antara kedua negara yang sebelumnya tegang. Selama masa pemerintahannya, Deng juga mengatasi masalah internasional yang rumit, seperti pengembalian Hong Kong dan Makau dari kedaulatan Inggris dan Portugis ke Tiongkok pada tahun 1997 dan 1999. Selain itu, Cina bergabung dengan Liga Arab Tiongkok pada tahun 1988, memperkuat hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah dalam hal perdagangan energi dan diplomasi. Dan perjalanannya untuk memperkuat hubungan internasional, Deng Xiaoping juga berhasil menyelesaikan sejumlah masalah perbatasan yang kompleks dengan negara-negara tetangga seperti Uni Soviet, India, dan Vietnam melalui negosiasi diplomatik.